Dan jangan lupa apa? Memakai sabuk. Nanti dikasih ada sabuknya dari travel, pakai sabuk. Dan di atas mata kaki. Kenapa? Yang pertama agar tidak isbal, ya. Yang kedua apa? Kalau di bawah mata kaki takutnya ketika jalan terinjak dan terbuka, wah bahaya tadi, ya. Ya jadi seperti ini. Ya. Kenapa tadi saya kasih teknik yang seperti itu? Ini bisa leluasa, kakinya luas. Kanan kiri luas, mau jalan gimana juga luas. Untuk atasnya sama, ya. Nah, di bawah ini. Ketika di sininya nanti memakai sabuk, ya. Ada sabuknya dipakai sini. Nah, untuk atasnya, ketika kita tidak mau tawaf, jadi baru pakai nih, baru pakai aja. Harus menutup ini. Dua belah pundak ini ditutup. Nah, dimasukkan begini dan dilipat seperti ini. Nah, oke. Nah, begini ya. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Tampak belakang. Ya. Nah, ketika kita ingin tawaf, ya, masuk ke dalam masjid, maka harus menggunakan namanya istilahnya ittiba. Ittiba itu apa? Membuka bahu kanan, ya, membiarkan bahu kanan itu terbuka. Berarti kita buka yang selendang kanan, naikkan bahunya seperti ini, ya. Kemudian yang ini di atas seperti ini. Ya. Nah, ya. Ini kalau ingin tawaf ittiba, bahu kanannya terbuka, bahu kirinya tertutup. Ini tampak depannya, ini tampak belakangnya. Kalau mau sholat gimana? Kalau mau sholat gimana? Ditutup lagi, ya, ditutup lagi, dibuka seperti ini, ditutup lagi. Nah, diselempang. Allahu Akbar, ya. Usahakan kain ihram ini berada apa? Di atas pusat. Sehingga apa? Kalau misalnya dia terjatuh seperti ini, kita rukuk nih, Allahu Akbar. Terus kemudian terbuka badan kita. Berarti tetap apa? Sah. Kenapa? Karena dia menutup aurat. Ya, tidak terbuka auratnya seperti itu. Ya. Fatih mau coba? Coba, bismillah, maju ke depan. Bismillah, maju ke depan. Untuk kain ihram, menghadap sana. Nah, ini berarti disatukan dulu. Nanti kita minta untuk pakaian ihramnya yang khusus anak laki-laki. Disatukan, ya, seperti ini. Pakai sarung bisa kan? Bisa. Nah, kemudian dilipat. Kemudian bagian atasnya seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke sini, ya. Jadi, masya Allah, ya, seperti ini, ya. Siap ya, insya Allah ya. Bismillah. Nah. Dan satu lagi, tadi Ustaz lupa, tidak boleh pakai peci. Ya, tidak boleh pakai peci, penutup kepala tidak dipakai. Jadi seperti ini, plak sudah. Seperti ini, ya. Tapi ini kan untuk ukuran kain dewasa. Nanti untuk anak-anak ada juga. Nah, kalau untuk mau tawaf gimana, Fatih? Diangkat bahu kanannya. Nah, seperti ini dan diselempangkan ke sini. Sip, ya. Oke, ya. Ya.
Bisa ya? Insya Allah ya? Gampang kan? Gampang, alhamdulillah. Oke. Hajar Aswad ada 4 sudut. Ada 4 sudut. Yang pertama ini adalah rukun Hajar Aswad, rukun pertama, ya. Terus yang kedua ini adalah rukun Iraqi, rukun yang menghadap ke Irak. Ini ada rukun Syami, ya, rukun yang menghadap ke Syam, dan yang ini ada namanya rukun Yamani, rukun yang menghadap ke Yaman. Ya. Disinilah Hajar Aswad, Bapak-Ibu sekalian. Disinilah Hajar Aswad. Nah, ketika kita mau tawaf, masukin Masjidil Haram, maka bahu kita terbuka, ya. Bahu kanan, ya, betul ya. Bahu kanan, bahu kiri. Yang kanan, nah terbuka. Ketika kita masuk dengan Hajar Aswad mengelilingi Ka'bah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. Yang dimana dimulai dari Hajar Aswad sudut sini, ya, dan berakhir di Hajar Aswad lagi sebanyak 7 kali. Jadi contohnya begini, 1, sampai di sini lagi dihitung baru 1. Kalau di sini dihitung 1 belum? Belum, ya. Ingat, ya, jangan sampai salah nanti. Nah, sampai di sini baru 1. Dimulai dengan apa? Dengan mengangkat tangan kanan, ya, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kalau ramai, Pak, hanya melambaikan isyarat saja. Isyarat saja dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bisa diikuti? Bismillah, Allahu Akbar. Tidak perlu dikecup tangannya. Nah, kalau nanti di sana banyak melihat orang, ya, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh yang ada cepat begini. Isbaik, ya. Nah, tidak perlu dikecup tangannya. Hanya melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terus kemudian apa yang dibaca? Apa yang dibaca ketika meninggalkan ini? Bebas, boleh membaca apa saja, ya. Mulai dari zikir, mulai dari apa, doa, mulai dari baca Al-Quran, boleh, ya. Akan tapi yang masyhur mungkin disebutkan bahwasanya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Dan juga berdoa boleh. Nah, ini disunahkan untuk mengusap, disunahkan untuk mengusap. Akan tetapi kalau tidak bisa karena banyaknya orang, maka tidak perlu diusap dan tidak perlu mengangkat tangan untuk menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Khusus dengan doanya, Rabbana atina, bagaimana doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca terus sampai di Hajar Aswad, baru mengangkat tangan lagi menggunakan tangan kanan, ya. Jadi tangan kiri enggak usah. Kalau tangan kanan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sudah. Ya. Itu rukun Yamani, sebelah sininya itu Hijr Ismail. Ya, betul ya, ya. Kita lihat seperti itu ya. Nah, jadi kita sholatnya kalau bisa di belakang Maqam Ibrahim atau di belakangnya Multazam. Tapi kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa. Maksudnya selama berada di daerah Masjidil Haram, ya. Kita menanjak itu membaca Inna Sofa, bisa diikuti. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Nah, sampai di Bukit Sofa kita menghadap arah Ka'bah, ya. Sampai di Bukit Sofa di mana kita menghadap arah Ka'bah dengan berdoa. Di sana membaca doa abda bima bada Allahu bihi wa rasul, ya. Kemudian kita mulai berjalan. Nah, dari jalan dari Sofa ke Marwah ini, Pak, nanti ada di sini itu ada lampu hijau, ya. Itu lampu hijau segera. Sampai di lampu hijau kita usah kembali dan baca seperti ini. Nah, untuk ibu-ibu disunahkan jalan cepat, disunahkan berjalan cepat. Nanti doanya ketika nanti di lampu hijau itu, Rabbil fir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz sampai akhir. Dengan melakukan apa yang kita lakukan di Sofa.
dan juga keinginan untuk mengumrohkan saudara ya. Nah itu lebih baik yang mana satu? Maksudnya apa kita mendahulukan saudara kita yang belum umroh? Apakah kita sedangkan misalnya dananya itu hanya terbatas? Bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jikalau kita sudah pernah umroh, ya, kemudian ada saudara kita yang belum umroh, dan mana yang lebih bagus, kita mengumrohkan saudara kita atau kita umroh dengan diri kita sendiri, seperti itu kan? Yang paling bagus adalah ketika kita mengumrohkan saudara kita. Kenapa? Kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama, kita membantu dia untuk ibadah umroh, dan itu pahala sangat luar biasa. Ya, menjahaza ghazian faqad ghazal. Barang siapa yang mempersiapkan suatu ibadah itu, ya, mempersiapkan ghazian itu apa? Mempersiapkan bekalan berperang, Pak. Dia telah berperang, kata Rasulullah SAW. Jadi Bapak mendapat